bertemu lagi dengan saya Evi Novianti pada mata kuliah Humas Lembaga Informasi. Materi kita kali ini adalah menyusun proposal event, di mana fungsi proposal ini jelas-jelas menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Kemudian fungsi proposal ini menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian juga untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian dalam isi proposal ini, pertama harus memperhatikan nama dari event tersebut, kemudian juga latar belakang, dasar pemikiran seperti pokok-pokok pemikiran akan perlunya melaksanakan kegiatan tertentu. Tujuan dari event ini adalah tujuan dan manfaat kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian halayak sasaran event ini jelas-jelas menyasar target sasaran peserta yang akan diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Kemudian bentuk event ini jenis kegiatan seperti pameran, seminar, kontes, festival atau bazar dan lain sebagainya. Jangan lupa nama event, nama kegiatan yang unik, catchy ataupun memorable. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah tema event, mission statement, tagline-nya apa, kemudian waktu dan tempat penyelenggaraan event, tanggalnya harus jelas, hari, waktu, tempat di mana event tersebut diselenggarakan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, deskripsi dari event itu sendiri, baik itu susunan acara atau rundown-nya, penyelenggaraan event, susunan kepanitiaan, bahkan anggaran. Kemudian juga media publikasi seperti bentuk publikasi yang digunakan oleh event. Bisa menggunakan above the line atau below the line. Jangan lupa diakhiri dengan penutup dan lampirkan lembar pengesahan agar proposal tersebut semakin bisa dipercaya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah judul yang seksi. Dalam artian judul merupakan nama event harus dapat menimbulkan minat orang yang melihat dan membacanya. Ada keunikan di mana di dalamnya mengandung makna mendalam, jika perlu bombastis, dan menampilkan gambaran kelebihan atau kehebatan dari event itu sendiri. Judul dapat menggunakan bahasa Indonesia baku, bahasa gaul, populer, bahasa Inggris, bahasa daerah, atau plesetan atau singkatan yang dapat membentuk kata. Kemudian dalam mendesain proposal, buatlah tema desain supaya dari mulai cover hingga konten memiliki desain yang sinergi. Pemilihan jenis warna, warna kertas, dan bahan juga menjadi unsur penentu. Cover proposal merupakan pintu gerbang menuju kesuksesan selanjutnya. Maka buatlah desain cover yang menarik atau eye-catching. Desain halaman konten menyesuaikan tema. Jangan terlalu complicated karena nanti akan memecah fokus baca. Gunakan warna yang soft, desain grafis, penggunaan foto dan lain-lainnya dapat mendukung tampilan. Mari kita perhatikan langkah-langkah mencari sponsor. Kita merujuk pada salah satu tokoh dan dalam buku Goldblatt pada tahun 2022 mengungkapkan berbagai langkah yang harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan acara sebelum menjalin kerjasama dengan sponsor, yaitu meliputi penelitian tentang kebutuhan event, menetapkan dan memilih sponsor potensial, menawarkan event pada sponsor, implementasi program, serta evaluasi hasil. Kemudian apabila diperhatikan jenis-jenis event ini yang memerlukan sponsor, karena tidak semua event memerlukan sponsor atau cocok untuk program sponsorship. Kita lihat kelompok event yang memerlukan sponsor antara lain seperti pekan raya, pameran dagang atau industri, kemudian festival, event seni dan budaya, event kemasyarakatan, event olahraga, program-program sekolah, hari pendidikan, konferensi, rapat, seminar, dan hiburan, wisata, serta pertunjukan. Kemudian, dalam memilih sponsor yang sesuai, untuk mengetahui apakah event yang akan diselenggarakan cocok untuk bekerja sama dengan sponsor, berikut adalah pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, apakah event yang diselenggarakan akan memberikan keuntungan kepada perusahaan pemberi sponsor?
Yang berikutnya, apakah target pengunjung event sesuai dengan target konsumen pemberi sponsor? Kemudian, apakah event yang akan diselenggarakan memiliki peraturan tentang sponsor? Berikutnya, apakah ada perusahaan yang tidak sesuai untuk sponsor event? Misalnya perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom sebaiknya tidak dijadikan sponsor untuk event di kalangan pendidikan. Berikutnya, apakah dalam organisasi event memiliki bagian khusus atau ahli khusus yang akan mengelola event? Kemudian, hal-hal yang diinginkan pemberi sponsor. Pertama, tujuan penyelenggaraan dari event untuk mendapatkan sponsor. Kemudian juga peraturan tentang perusahaan yang perlu diikuti oleh event organizer. Kemudian penetapan tingkat sponsor, kemudian juga tipe sponsor yang cocok untuk event yang diselenggarakan, dan bagaimana rencana sponsor ditetapkan. Hal ini berhubungan dengan penetapan sponsor apabila terdapat beberapa sponsor yang ingin menjadi bagian dalam event. Nilai yang ditetapkan untuk jenis barang atau jasa yang akan diberikan, apa keuntungan pemberi sponsor serta siapa yang akan menyetujui pemberian sponsor. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun proposal. Pertama, fokus pada pengunjung, nilai event itu sendiri, keuntungan bagi pemberi sponsor, kerjasama dengan sponsor lain, sumber dana dari perusahaan yang menjadi sponsor, karakteristik event, reputasi I.O., kesempatan lainnya seperti penjualan produk, memperkenalkan produk, talk show, dan kegiatan sosial. Demikian yang dapat saya paparkan dalam pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan.